Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube, masih dengan saya Teknisi Amatir. Nah, oke kawan-kawan, jadi sesuai dengan video saya yang sebelumnya, kalau kita kemarin kan baru selesai ngerakit power TBM ke dalam box kayu. Jadi di video itu saya sampaikan untuk merakit power amplifier itu ada hitungannya atau ada hitungan dasarnya seperti apa. Oke teman-teman ya, sesuai dengan video kemarin, kali ini kita akan coba mengulas itu gimana sih rumusnya. Rumusnya ini sekiranya mudah untuk dipahami sama teman-teman juga, misalnya yang masih baru-baru terjun ke dunia amplifier atau power amplifier, insya Allah teman-teman bisa memahaminya dengan mudah tentunya ya. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa ya teman-teman ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan nih video-video seputar elektronika di channel saya. Oke, langsung ya teman-teman ya. Sebelum kita menuju ke rumusnya, ini rumusnya sudah saya tulis ya di sini. Nah, teman-teman ini harus tahu dulu, terutama yang masih awam. Nah, di sini sudah ada saya tulis ya. Ini saya catat pakai buku. Ini simbol dan satuan. Jadi nanti di rumus itu ada simbol-simbol dan satuannya seperti ini. Ya, jadi di sini teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi. V ini voltase, I ini ampere, P ini watt, terus R ini resistansi. Ya, terus Q, ini Q ya teman-teman ya. Q ini faktor daya yang nilainya ini 0,8, frekuensi hertz, VA ini volt ampere. Ya, terus ada VT ini volt total, volt, terus ini VS ada volt sumber, dB ini desibel ya. Terus ada VCC ini voltage dari atau voltase dari supply teman-teman ya, atau voltase dari trafo. RT ini resistansi total atau ohm total. Terus ada VAC ini volt AC teman-teman ya, atau tegangan AC. Terus ada VDC ini tegangan DC atau volt DC. Terus CT ini center tap dari trafo. Nah, jadi sebagai acuan dasar ini penting teman-teman ya. Kalau kita nggak tahu ini, kita nanti akan susah untuk menerjemahkan rumus-rumus ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman silahkan dibaca lagi atau di screenshot yang juga nggak apa-apa. Mau ditulis di buku malah lebih bagus. Ya, jadi seperti ini ya kurang lebihnya. Nah, kalau teman-teman sudah mulai paham dengan ini, kita akan coba masuk ke rumusnya. Nah, jadi perhitungan saya ini kan rumus menghitung PSU. Nah, yang paling utama ini kita harus mengetahui daya dari PSU tersebut. Nah, daya di sini dibagi jadi dua, teman-teman ya. Ada yang namanya daya aktif dan ada namanya yang daya reaktif. Nah, untuk PSU sendiri, untuk power TBM, di sini diketahui trafonya saya kan pakai 5 ampere. Terus VCC. Nah, VCC ini tadi ya, voltase supply atau voltase trafo. Di sini saya pakai yang 25 volt AC. Nah, jadi begini teman-teman ya. Kita pertama mencari dulu atau menghitung daya aktifnya. Daya aktif dari power supply yang saya rakit kemarin. Ini berapa kira-kira? Nah, jadi rumusnya seperti ini teman-teman ya. P sama dengan I dikali VT per Q. Nah, P ini kan daya. I ini merupakan ampere ya. Ampere, terus VT volt total yang ini. Terus Q ini faktor daya. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja teman-teman angka-angkanya. I ini arus ya teman-teman, arus dari trafo 5 ampere dikalikan VT. VT ini volt total. Yaitu kita pakai 25 dikali 2 loh. Kok 2 Mas? Lah iya. Soalnya di trafo teman-teman ya. Saya ambilkan trafo dulu contohnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada trafo 10 ampere. Otomatis kalau misalnya kita mau pakai 10 ampere, kita tulis I-nya ini 10. VT ini volt total. Jadi kita nggak bisa pakai cuman, ini kan trafonya kan CT. Kita nggak bisa pakai cuman satu ini aja, satu tab atau satu pin pada trafo CT ini aja. Jadi kita harus pakai dua-duanya. Karena di sini kan ada 20 CT 20, 25 CT 25, 35 CT 35, 42 CT 42.
Nah, jadi kita pakai dua-duanya teman-teman ya, karena ini 2 pas. Nah, jadi kita pakai 25 CT 25, berarti 25-nya ini dikalikan 2. Kalau misalnya pakai 32, berarti 32 dikali 2 nanti gitu. Nah, terus untuk Ki ini faktor daya. Faktor daya ini nilainya 0,8. Ya, ini sudah ketentuan dari sana teman-teman ya, 0,8. Terus kita hitung, teman-teman tinggal pakai kalkulator, udah mudah banget sekarang. Tinggal dihitung, didapatkan dayanya adalah 312,5 watt. Nah, untuk watt sendiri ini merupakan daya aktifnya teman-teman ya. Nah, oke, setelah kita dapat daya aktif dari PSU ini, terus kita perlu menghitung daya reaktifnya teman-teman. Nah, kalau daya reaktif itu di sini menggunakan VA sama dengan P dikali Q. VA teman-teman ya. VA di sini ini volt ampere. Nah, di sini. Terus P ini daya yang ini dikalikan Q ini 0,8. Nah, ini tinggal teman-teman masukin aja. Daya aktif yang ini tadi dimasukkan ke sini dikali 0,8. Hasilnya adalah 250 VA teman-teman ya. 250 VA ini merupakan daya reaktif. Nah, jadi memang perlu teman-teman ya kita cari daya aktif sama daya reaktifnya ini sangat perlu. Soalnya kenapa harus dicari? Karena nilai daya aktif dan reaktifnya ini pada speaker itu kan memerlukan daya reaktif teman-teman ya. Nah, sehingga nilainya ini akan berubah-ubah kalau daya reaktif ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalnya PSU-nya ini sudah ketemu, daya aktif dan reaktifnya, kita akan cari rumus menghitung daya pada driver, teman-teman ya. Jadi driver yang kita pakai, ya macam-macam lah jenis-jenisnya. Yang saya pakai kan TBM. Nah, di sini perlu teman-teman tahu dulu. Nah, mencari daya aktif dan daya reaktif pada driver. Yang pertama, sebelum mencari daya aktif dan daya reaktif driver, tegangan AC atau VAC ini harus diubah dulu menjadi tegangan DC, teman-teman. Kalau di trafo, ini tegangan keluaran ini masih AC, teman-teman, bukan DC. Ya. Kecuali kalau dari trafo ini sudah masuk ke penyearah atau dioda dan distabilkan oleh elko. Nah, itu baru bisa dibilang DC, teman-teman ya. Nah, jadi sebelumnya kita ubah dulu ke DC sebelum kita mencari daya aktif dan reaktif pada drivernya ini. Nah, oke, masih sama teman-teman ya. VCC-nya masih 25 volt AC yang saya pakai. Terus trafonya 5 ampere. Kita buka lagi. Nah, di sini teman-teman ya. VDC ini volt DC sama dengan VAC atau volt AC dibagi dengan Q atau 0,8 faktor daya. Nah, jadi VAC-nya ini yang 25 ini teman-teman bagi dengan 0,8. Hasilnya adalah 31,25 volt DC. Jadi setelah melalui penyearah dan elko, ini kisarannya kurang lebih adalah sekitar 31,25 volt DC, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita sudah dapat nilai VDC-nya, baru kita bisa menghitung ke daya reaktif dan daya aktif pada driver. Oke, kita langsung lanjut menghitung daya aktif pada driver. Nah, di sini kan tegangannya sudah DC, jadi enak aja teman-teman ya. P sama dengan I dikali VDC dikali 2. Ingat ya teman-teman ya, di sini masih menggunakan 2 karena sistemnya 2 pas, bukan 1 pas. Kalau 1 ya gimana nanti jadinya ya. Langsung aja. I-nya ini 5 ampere, terus dikalikan 31,25 dapat dari VDC-nya ini, ya. Ini dikalikan 2. Nah, di sini dapatnya daya aktifnya atau wattnya ini 312,5 watt. Nah, gini di sini teman-teman ya. Ini sudah saya kotakin. Yang saya kotakin ini penting. Untuk daya aktif dan daya reaktif pada driver ini harus sama dengan hasil perhitungan daya aktif dan daya reaktif pada PSU. Ini harus sama teman-teman ya. Ini harus sama. Makanya teman-teman simak dulu sampai habis biar teman-teman nggak salah paham. Gitu ya. Ini
Untuk daya aktif dan daya reaktif pada driver ini harus sama dengan hasil perhitungan daya aktif dan daya reaktif pada PSU. Nah, kita lihat di sini kan daya aktifnya dapatnya 312,5 watt. Kita cek pada PSU. Daya aktifnya pada PSU juga sama, teman-teman ya, 312,5 watt. Nah, berarti sudah ada kecocokan daya aktif pada PSU dan driver. Lanjut, kita hitung yang ketiga, yaitu menghitung daya reaktif pada driver. Nah, di sini kita menggunakan mencari VA-nya atau reaktifnya sama dengan I atau arus dikali VDC dikali 2 dikali Q atau faktor daya itu sendiri. Nah, jadi tetap sama 5 ampere dikalikan 31,25 dikalikan 2 terus dikali 0,8. Hasilnya adalah 250 VA. Kalau teman-teman masih kurang percaya, bisa teman-teman hitung sendiri pakai kalkulator ya. Nah, di sini didapatkan daya reaktifnya 250 VA. Apakah sama dengan daya reaktif pada PSU? Kita cek lagi, teman-teman ya. Nah, ini daya reaktif PSU-nya adalah 250 VA juga. Berarti sudah ada kecocokan antara daya reaktif dan daya aktif PSU dengan driver. Nah, di sini ya, telah diketahui bahwa daya aktif dan daya reaktif pada driver ini sudah sama, seperti perhitungan daya aktif dan daya reaktif pada PSU. Nah, mengapa perlu sama, teman-teman ya? Perhitungan daya aktif dan daya reaktif driver ini memang harus sama atau cocok ya dengan hasil perhitungan daya aktif dan daya reaktif pada PSU. Mengapa demikian loh? Mengapa demikian? Karena jika perhitungannya nggak sama, akan ada overheat atau panas yang berlebih pada transistor final yang akan kita pakai. Gitu teman-teman ya. Jadi alasannya seperti itu. Mengapa harus sama, harus cocok antara daya aktif dan daya reaktif PSU dengan daya aktif dan daya reaktif pada driver. Nah, jadi seperti itu alasannya teman-teman ya. Jadi yang kita rakit ini bisa pas sesuai dengan perhitungan dan kita bisa coba. Nah, oke teman-teman, mungkin saya menghitungnya ini baru sini dulu. Saya jelaskan tentang dari mulai ini simbol dan satuan seperti ini, terus saya menjelaskan tentang rumus menghitung PSU, daya aktif dan reaktif, terus menghitung daya aktif dan reaktif driver. Mungkin di video selanjutnya akan saya lanjutkan untuk menghitung berapa transistor final yang akan kita gunakan. Terus menghitung jumlah elko yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman silahkan tunggu videonya. Ya, ini saya sengaja saya bagi, soalnya kalau nggak saya bagi, pembahasannya bakal panjang teman-teman ya. Oke, jangan mau lihat-lihat lagi untuk drivernya seperti apa. Saya tak pindah dulu. Nah, ini drivernya di sini ya, power amplifiernya. Di sini nah pakai 25CT25. Drivernya, elko-nya, TR finalnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini tone kontrolnya. Nah, oke, mungkin itu dulu untuk kita menghitung rumus. Ya, jadi sedikit demi sedikit kita akan bahas ya. Seperti ini yang sudah saya catat. Jadi kebetulan rumus ini saya dapatkan dari teman-teman ya, grup WA. Kebetulan di grup itu ada yang membahas tentang rumus-rumus tersebut. Jadi memang saya awalnya itu saya menghitung ini asal-asalan teman-teman ya. Buktinya di video awal saya aja untuk trafo saya pakai trafo 10 ampere, elko-nya 6. Jadi agak ngawur itu sebenarnya. Setelah saya masuk grup itu dijelaskan sama narasumber-narasumber yang sudah memang benar-benar pengalaman dan sudah benar-benar membuktikannya. Jadi memang lebih mantap teman-teman ya, dari segi bahan-bahan yang kita gunakan itu bisa lebih minim, harganya juga nggak terlalu mahal, tapi hasilnya mantap. Nah, jadi rumus-rumusnya ya dasarnya ya seperti ini. Nah, saya diajarin seperti ini, dan silahkan teman-teman bagi atau teman-teman share juga ke yang lainnya biar sama-sama belajar juga. Atau teman-teman bisa kunjungi channel YouTube-nya Mas Al Hadi Khalifah. Nah, nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Beliau itu juga membahas tentang rumus-rumus seperti ini lebih detail teman-teman ya. Mungkin kalau dari saya ini mungkin masih
kurang detail, tapi kalau beliau yang membahas itu lebih detail lagi. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Silahkan teman-teman mampir, teman-teman tonton biar lebih paham lagi ya. Oke, nah mungkin cukup sekian dulu. Insya Allah di video selanjutnya kita akan coba bahas tentang berapa sih final yang akan kita pakai. Tadi rencananya mau saya tulis tapi nanti takutnya kelamaan kepanjangan videonya. Ini aja sudah panjang videonya ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin cukup untuk video kali ini. Kita nggak ada pegang-pegang solder dulu, tapi kita pegang buku dan pulpen. Ya, mungkin cukup sekian. Udah ketiga kalinya saya bilang. Apabila ada salah kata mohon maaf. Saya teknisi amatir, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mantap teman-teman ya. Simak.